sudah pernah mendengar, tapi yang baru-baru, karena Ma'iyah ternyata bukan danau tapi sungai. Jadi selalu pengikutnya, pesertanya itu mengalir, pergi datang dan seterusnya. Gini, pertama, kalau tadi saya menyebut, kan kalau dalam Ma'iyah itu gini, hilangkan dulu kebencianmu dengan apapun saja. Sekarang coba pelajari Muhammad. Muhammad itu juga jangan hanya disentimenkan kepada Muhammad anaknya Abdullah, yang nabinya orang Islam itu. Tapi Muhammad dalam arti itu gelar Allah kepada ciptaan masterpiece yang namanya Nur. Nur itu kalau Sabrang mengatakan itu ruang, tapi kalau cinta itu waktu, gitu ya. Nah, sekarang beberapa terminologi saya ingatkan sebelum, supaya nanti Pak Masian itu bisa lebih mendalam. Jadi seluruh rukun Islam itu kalau dalam teori padang bulan Jafuat itu kan jumlahnya cuma 3,5%. Yang 96,5% adalah yang di luar ibadah mahdhah itu, termasuk sepak bola, termasuk parpol, semua itu di luar yang 3,5%. Nah, teman-teman sekalian, untuk urusan ibadah mahdhah, manusia Muhammad adalah kalau syahadatmu, sholatmu, puasamu, zakatmu, hajimu sudah menyatu menjadi satu entitas kehidupan, maka engkau menjadi manusia Muhammad. Saya pernah menulis puisi judulnya Muhammad dan Hamba. Ya. Nah, itu jangan ditanggapi sebagai hukum atau fikih, ditanggapi sebagai ilmu. Misalnya gini, kalau lebih lokal, kalau Anda menggabungkan watak Abu Bakar, Umar, dan Ali, kalau dilengkapi lagi dengan Fatimah, nanti Hasan Hussein dan seterusnya, maka keseluruhannya itu diharmonisasikan menjadi satu entitas namanya Muhammad. Jadi Muhammad, di dalam Muhammad ada Umar, ada Abu Bakar, ada Ali, dan seterusnya. Saya pernah mengatakan Umar itu manusia radikal, kalau Abu Bakar manusia kultural, kalau Ali, jadi kenapa kultural itu begini? Abu Bakar itu menghayati kehidupan, menyapa orang, bersilaturahmi, maka dia menemukan Allah. Kalau Umar itu tidak melalui proses budaya, dia melalui benturan-benturan. Dia masuk Islam karena memukul adiknya, kemudian mendengar surat dari Al-Quran dibacakan, dia masuk Islam. Jadi ada orang menemukan Allah melalui benturan-benturan yang radikal. Nah, di dalam kehidupan Muhammad ada Umarnya juga. Nah, kalau Ali dia tidak melalui proses kultural, tidak melalui proses yang radikal, juga tidak melalui timbangan, menimbang-nimbang seperti Utsman bin Affan. Ali menemukan Allah kapan saja. Dia tidak bisa melihat daun kecuali menyadari Allah. Dia tidak bisa merasakan nikmatnya tiupan angin kecuali dia menyadari hakikat Allah di belakang angin itu. Jadi Ali tidak perlu penghayatan macam-macam, dia ketemu Allah. Ini orang Syiah senang banget saya omongin seperti ini. Sehingga saya dianggap termasuk salah satu garis depan dari tokoh Syiah di Indonesia. Oke. Asal jangan lupa bahwa Gadolojo juga menganggap saya tokoh garis depan juga kan gitu. Saya oke-oke saja karena saya tidak punya apa-apa kecuali tauhid ilallah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu satu teori. Ada teori lain, kalau Anda pakai teori filosofi, kalau Mekah tok Anda terapkan, Anda belum Muhammad. Anda baru ibadah mahdhah, Anda belum alaikum bil ghirasa, Anda belum bercocok tanam, Anda belum berdagang dengan baik, Anda belum bergaul dengan keragaman-keragaman, Anda belum rahmatan lil alamin seperti di Madinah. Madinah itu adalah 96,5%-nya Muhammad, yang 3,5%-nya Mekah. Jadi kalau Aceh jadi Serambi Mekah, Indonesia butuh tempat lain yang menggelari dirinya dan menggarap dirinya sebagai Serambi Madinah. Dan Yogyakarta saya tawari, sultannya saya tawari untuk melantik Yogyakarta sebagai Serambi Madinah. Tapi yang tidak terlaksana sampai sekarang, tidak paham sampai sekarang. Ya Arabia aku tidak paham sampai hari ini. Karena Islam yang hidup di dunia sekarang ini yang dipahami oleh orang non-Islam atas Islam adalah Islam Mekah, bukan Islam Madinah. Adalah Islam yang tauhid, Islam yang monoteis, Islam yang simbolik. Ini Islam itu bukan, ini serban itu bukan, ini peci itu bukan.
Islam yang membedakan, bukan Islam yang menemukan kesamaan. Dan gitu. Nah, Madinah adalah ijazah sosial dari penerapan Islam. Maka Rasulullah yang diurus pertama kali di Madinah adalah menyebar uang beliau dari gaji sebagai direktur utama perusahaan ekspor import Khadijah Corporation itu untuk UKM-UKM di Madinah, sehingga UKM-UKM pengusaha-pengusaha kecil itu dididik benar untuk hidup bersama berbagai macam golongan, pemeluk agama yang juga bermacam-macam, bahkan ateis-ateis juga ada. Nah, disitulah baru Muhammad lengkap, menjadi Islam menjadi lengkap. Islam adalah Mekah dan Madinah. Yang kita kenal sekarang Islam Mekah, yang menyebar di Eropa, di Amerika, Islam Mekah, belum Islam Madinah. Nah, Islam Madinah ini yang merupakan PR Anda semua. Terapkan Islam di pertanian. Kamu pikir kalau bertani nggak ada hubungannya sama Islam? Mungkin ini ngedene ana hubungan karo Islam atau tidak? Ya, ada hubungan karo Islam. Kencing itu, ya bagaimana kalau kencing tidak ada hubungannya sama etika dengan aturan Tuhan, ya bagaimana? Masa ngoyo sak nggon-nggon, gaya ongko lu. Ono meneh ngene, srut. Ono meneh lomba kencing antar ibu-ibu ketua RT. Ngomong ini. Tenang sih. Wes aku nek dibintang ngono kuwi nemen-nemen gak karo-karo. Ono meneh ngene. Krono, wah dawa-dawa wis gak karo-karo. Meneh lomba dawa-dawan iki wah wis. Nah, di Ma'iyah itu asik. Semua menjadi berkah. Gitu loh. Ngomongin yang gelotok-gelotok itu Medina. Kalau di Mekah enggak bisa. Di Medina kita berbudaya, kita berperadaban, kita ya meso sidik-sidik kan, hidup tanpa meso ibarat makan tanpa lombok. Tapi mesonya ditaklukkan. Saya bikin musik yang nyanyi Tri Utami tahun 94-95 pakai gendang jaipong. Tapi lagunya nadanya khusyuk religius. Bisa nggak musik jaipongnya kalah sama religiositasnya? Dan bisa. Tri Utaminya nangis menyanyikan itu. Dan benar-benar. Jadi kalah. Dunia ini bukan untuk kita buang. Dunia ini kita pegang, kita sayang, kita taklukkan menjadi kebaikan. Itu yang namanya Muhammad. Itu teman sekalian. Nah, terminologi lain macam-macam. Nanti dari wayang bisa Andre bisa menggunakan banyak terminologi yang lain untuk menjadi insan kamil itu. Jadi jangan jadi sekarang kan adanya manusia parsial. Parsial aja tidak benar-benar parsial. Ada parpol kambing, ada parpol ayam, ada parpol kadal, ada parpol. Itu pun tidak benar-benar kambing dia. Benar gak? Kelihatannya Golkar tapi tidak benar-benar Golkar. Yang ini PKS tidak benar-benar PKS. Kalau benar PKS, maka milih pemimpinnya yang sesuai dengan ideologi PKS, kan begitu. Kan sekarang koalisinya di Kabupaten A Golkar sama PKS sama PAN. Nanti di tempat lain lagi yang berbuat. Jadi kalau ideologis kan ketol sebenarnya. Pilihannya bagaimana? Nah, ini ketidakjelasan seperti ini yang membuat doa kita tidak pernah membuat kita naik kelas. Tadi kata Pak Nur Somad, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Jadi kebenaran itu tidak benar-benar benar pada diri kita. Sekarang terakhir sekali, saya tanya, menurut aspirasi politik yang mendasar dari pemikiran politik nasional Anda, Orla itu baik apa buruk? Takon aku. Baik. Jangan jelas. Orla baik atau buruk? Enggak jelas kan? Orba, baik apa buruk? Reformasi,
Baik apa buruk? Nah, kalau reformasi buruk itu apakah yang dilawan reformasi yaitu Orba menjadi baik? Kamu dulu kan anti Orba waktu awal reformasi. Dan saya bikin komite reformasi 45 orang tidak diterima karena ada 3 orang Orba, yaitu Soeharto, Wiranto, sama Akbar Tanjung. Tapi 2 tahun kemudian ada konvensi Golkar, Wiranto, Akbar Tanjung ikut proses pemilihan presiden reformasi. Jadi saya tanya, Orba itu benar apa salah? Kemarin kamu bilang benar, kemarin kamu bilang salah, sekarang benar. Jadi al-hakku itu nggak jelas pada Anda. Sekarang kamu akan mempresidenkan Prabowo. Kamu baca lagi yang 98, Prabowo itu bagaimana sebenarnya? Waktu itu siapa yang pasang badan untuk melindungi Prabowo? Siapa yang ngajak Prabowo ke forum-forum di Padang Bulan? Yang ngajak Prabowo ke Jogja sehingga saya bertengkar sama Pak Amin Rais? Karena semua orang mengutuk Prabowo minggu-minggu bulan Mei itu. Saya yang mengajak Prabowo pergi kemana-mana. Waktu itu semua anti Orde Baru. Orde Baru adalah jahiliyah, titik. Waktu itu. Sekarang saya tanya, masih Orde Baru itu terkutuk? Masih? Nah kalau nggak jelas sih terus piye ki bojomu Pak Dudu sing katurane iki. Iki pembantumu kok bojomu. Ya kadang pembantu, kadang bojo lah ya. Bagaimana kebenaran politik di Indonesia ini bagaimana? Terus kamu terpukau sama orang-orang baru, euforia kecil. Dan memilih pemimpin hanya karena stylenya. Kan gitu. Capek tidur miring kanan, yang baik miring kiri. Terus mari ngono gringgingen sing apik melumah. Gringgingen sing apik mengkurep. Suwe-suwe sing apik ku jengking aja nih. Bagaimana kamu enggak punya kejelasan terhadap kebenaran. Terhadap kebenaran yang kecil saja tidak, yang halal haram tadi enggak jelas. Apalagi kebenaran politik. Yusuf Kala, kamu pikir siapa dia? Di zaman Soeharto ngapain dia? Berani dia melawan Soeharto waktu itu. Ketika saya pidato menentang Soeharto di Makassar, di mana itu Yusuf Kala? Lari dia dari tempat itu. Kamu ini gumunan, mudah ditipu, goblok. Waktu itu siapa yang berani melawan Soeharto? Datangkan sekarang pemimpinnya sekarang untuk kita lawan. Ayo, sing wani ngelawan aku saiki. Diancuk. Manggil-manggil tak kampus semendi susun ini. Seneng aja wong lain. Kok gimana? Kapan hari rayanya kalau begini? Kita akan berRamadan sepanjang zaman. Kalau begini caranya tidak jelas kok. Antara makan dan tidak makan. Kita sekarang ini bisa kok. Yuk kita ngopi yuk sambil nunggu buka. Ngono kuwi. Sampiro ya rek tak jile rek. Ya apa rek. Sampiro tak jile iki. Bisa kita melakukan itu teman sekalian. Oke ya. Oke, jadi mari di Ma'iyah kita mencari keutuhan kemanusiaan kita masing-masing. Tidak usah dengan skala Muhammad yang besar, tapi engkau sendiri lengkap. Seluruh potensi yang ada dalam dirimu kamu hidupkan, kamu dinamiskan, kamu cari harmoni padanya, dan kamu menjadi manusia yang utuh sebagai dirimu sendiri. Kamu menang pada dirimu sendiri dan kamu berkuasa atas dirimu sendiri. Kamu tidak perlu juara apa-apa, cukup juara atas dirimu sendiri. Kan begitu, itulah orang Ma'iyah. Jadi tidak perlu juara di Indonesia. Karena tema kita adalah ada Ma'iyah di dalam Ma'iyah, ada Indonesia di dalam Ma'iyah, ada Ma'iyah di Indonesia. Harus dihitung semuanya.